Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa alaika wa idza ataita ahlak, dan jika kamu mendatangi istri kamu, jika hendak berhubungan dengan istri, faqul, maka bacalah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana. Bacalah bismillah sebelum kamu melakukan hubungan intim, dan mohonlah ya Allah, hindarkanlah kami daripada pengaruh setan, dan hindarkan setan pula dari apa yang engkau berikan kepada kami dari turunan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu faqala bismillah Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitan ma razaqtana, faqadha bainahuma faqudhiya bainahuma walad lam yadurruhu." Muttafaqun alaih. Seandainya seorang di antara kamu jika mendatangi istrinya dimulai dengan bismillah dan membaca doa tadi, kemudian dari hubungan itu ditakdir dia mempunyai anak, lam yadurruhu, maka tidak mempengaruhi setan kepada itu anak, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika setan dilaknat dan setan memohon kepada Allah untuk diberikan usia yang panjang yang tidak mati sampai hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan innaka minal mundharin, kamu memang tidak mati-mati sampai kiamat. Kemudian setan bersumpah untuk benar-benar mempengaruhi manusia, memperdaya manusia dalam segala cara dan arah. La'aq'udannahum siratakal mustaqim, benar-benar aku akan, kalau bahasa Jawa, tak tunggoi manusia itu supaya tidak menjalani jalanmu yang lurus, ajaranmu yang benar. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, kemudian aku akan pengaruhi mereka dari arah muka, belakang, kanan, kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau ya Allah tidaklah mendapatkan mereka kebanyakan dalam keadaan bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala mempersilahkan setan, silahkan. Memang di antara hamba Allah ada yang pilihan, ada yang memang dia tadi itu terpengaruh dengan tipuan setan. Karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan setan untuk bisa menggoda manusia, wasyarikhum fil amwali wal
aulad. Kamu boleh bersekutu dengan manusia, bersama-sama manusia dalam urusan harta mereka, jual beli. Setan akan mempengaruhi manusia. Gimana caranya bisa menipu, sumpah palsu, merugikan yang lainnya, curang dan macam-macam. Wal aulad, bahkan dalam urusan anak beranak mereka, kumpul pun setan akan bersatu. Setan diberikan oleh Allah untuk bisa tasallut kepada manusia, tapi tidak tasaltun kepada manusia. Dikasih wewenang untuk merayu, mempengaruhi manusia, tapi tidak menguasai kecuali orang-orang yang celaka. Adapun orang yang beriman, setan tidak bisa mempengaruhinya. Baik. Karena itu, di dalam mendatangi istri, maka hendaknya membaca doa yang telah diatur oleh Nabi, supaya ketika ditakdir dari hubungan tadi itu, anak menjadi anak yang soleh, yang dia tidak terperdaya dan terpengaruh sama setan. Kalau enggak, jadi dua anak itu, anak bapaknya dan bin setan itu nanti. Lah kalau sudah bin setan, nggak didengarkan bapak dan emaknya, lebih mendengarkan setannya nantinya. Hati-hati. Jangan asal berhubungan begitu aja, tapi harus didahului dengan baca doa. Baik. Wastur nafsaka wa ahlaka bithaubik, dan tutuplah diri kamu dan istri kamu dengan kain kamu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kana Rasulullah yughatti ra'sahu wa yaghuddu sautahu wa yaqulu lil mar'ah alayki bis sakinah, wa fil khabar idza jama'a ahadukum ahlahu fala yatajarradani tajarrudal irain ay al-himarain. Jika mendatangi seorang lelaki di antara kamu terhadap istrinya, jangan seperti kuda atau keledai jantan mendatangi betinanya, artinya pakai selimut. Pakai selimut, jangan bergaya-gaya binatang, tapi pakai selimut yang sopan, karena itu juga akan berpengaruh kepada anak kamu nantinya. Wa 'alaika bil hudu'i was sakinah, dan hendaknya kamu tadi itu ketika mendatangi istri, bil hudu'i, dengan tenang. Jangan terlalu bersemangat, khawatir nanti kamu keluar spermanya sebelum istri kamu akhirnya tidak puas. Dengan tenang, bahkan dianjurkan ketika melakukan intim kamu membayangkan orang yang soleh, karena itu akan bisa mempengaruhi tabiat bakal anak kamu. Maaf, bukan karena melihat film porno, bintang film, kamu terpengaruh dengan itu, dan itu akan menjadi watak anak kamu nantinya. Karena itu di dalam mendatangi istri ini, awali dengan bacaan-bacaan dan ibadah. Jangan sampai akhirnya kalau sudah kadung jadi anak, sulit nanti karena kamu menanam bibit salah. Ibarat petani salah dalam tanam bibit awal mulanya, dijebol lagi nggak mungkin, Pak, karena udah jadi tumbuhannya. Karena itu sebelum kamu tanam itu bibit, benar-benar kamu persiapkan dengan bacaan-bacaan dan tata cara yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan awalilah ketika kamu mendatangi istri tadi itu dengan maaf, rangsangan-rangsangan yang sekiranya perempuan tadi itu tertarik untuk melakukan senggamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaga'anna ahadukum ala imra'atihi kama taga'ul bahimah waliyakum bainahuma rasul. Qila wa mar rasul ya Rasulullah? Qala al-qublatu wal kalam. Janganlah kamu mendatangi istri kamu seperti jantan mendatangi betina, langsung aja, nggak ada muqaddimahnya. Maka kamu harus mengawali melakukan itu dengan ar-rasul, perantara, dengan muqaddimah. Apa itu ya Rasul? Bicara yang baik, cerita-cerita yang menarik, kemudian maaf, ada ciuman, ada rangsangan yang lainnya, sehingga ketika ada semangat tertarik untuk melakukan itu, sama-sama bisa maksimal hasilnya. Tuh lihat bagaimana diatur hal yang demikian ini oleh syariat Islam supaya tidak terjadi kesenjangan di dalam keluarga, terjadi keharmonisan. Jika istri tidak puas dengan suaminya, maka dikhawatirkan akan selingkuh. Begitu juga jika suami tidak puas dengan perlakuan istrinya, si suami bisa selingkuh dengan yang lainnya. Disinilah bagaimana An-Nabi SAW mengatur itu semuanya adalah demi untuk keharmonisan rumah tangga. Karena rumah tangga yang kacau akan bisa menjadikan manusia berantakan juga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza ahsasta bil inzal, Allah, luar biasa ini ya. Dan jika kamu sudah merasa dekat keluar mani, keluar sperma, melakukan hubungan intim, sudah merasa ada mulai keluar itu mani, faqra fi nafsik, maka bacalah di hati kamu, min ghairi an tuharrik lisanak, dengan tanpa kamu menggerakkan lisan kamu. Bacaan dalam hati, bukan dengan lisan, karena saat itu kamu jenabat. Yang dibaca Al-Quran, yaitu ayat wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara faj'alahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Wa huwa alladhi khalaqa minal ma'i bashara, dan dialah Allah yang menciptakan daripada air mani menjadi sosok tubuh manusia. Subhanallah, ini macam-macam ini yang ada ini, semuanya dari air mani, minal ma'. Ada kepala, ada tangan, ada jantung, ada paru-paru, ada rambut, ada ini. Mani nggak ada rambut, nggak ada kepala, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada paru-paru, nggak ada jantung. Bisa menjadi komplit semuanya. Wa huwallazi khalaqa minal ma'i bashara, dan dialah Allah yang menciptakan dari air mani menjadi sosok tubuh manusia. Faja'alahu nasaban wa sihra, dan Allah menjadikan manusia dari itu menjadi nasab, turunan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, menjadi turunan, wasihra, dan menjadi periparan, kawin satu sama lain, menjadi keluarga yang turunan maupun keluarga dari pihak istri. Terjadilah perkawinan antara laki dengan perempuan dan akhirnya menghasilkan turunan. Wa kana rabbuka qadira, dan ada Tuhan kamu itu adalah maha bisa atas segala sesuatu. Subhanallah. Ketika keluar mani, sambil dalam hati baca itu,
Jadi bacaan. Jadi ketika mendatangi istri pun jangan lupa dengan Tuhan kamu. Sehingga anak kamu betul-betul terproses dengan ibadah, dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap itu hanya kepuasan nafsu, karena di belakang itu akan jadi anak. Lah kalau sapi punya anak nggak ada masalah, walaupun dia tidak menjadi sapi yang soleh, karena tidak ada sapi yang tidak soleh itu. Tapi kalau manusia lain lagi, ada program untuk menjadi anak yang soleh. Karena itu jadi penting kan ini semuanya. Baik, saya teruskan dulu. Kemudian dianjurkan oleh sebagian ulama melakukan hubungan intim dengan istri pada hari Jum'ah atau malam Jum'ah, karena ada hadis Nabi begini: "Marahimallahu man ghassala wa ghtasala yaumal Jum'ah." Ada yang membaca man ghassala wa ghtasala, ada yang membaca man ghassala wa ghtasala. Kalau ngerti bahasa Arab bisa paham ini. Kalau bacaannya nggak pakai tasdid, rahimallahu man ghassala wa ghtasala yaumal Jum'ah, semoga Allah merahmati orang yang mencuci, ghassala itu mencuci, wa ghtasala dan mandi di hari Jumat. Jadi persiapan, ini mau sholat Jumat ini, malam Jumat udah dicuci pakaiannya supaya besok pakai pakaian yang rapi, sebelum berangkat ke masjid mandi sunnah Jum'ah, mandi sunnah untuk sholat Jumat. Ini didoakan khusus oleh Nabi, semoga orang ini mendapat rahmat. Tapi ada lagi yang membaca rahimallahu man ghassala wa ghtasala yaumal Jum'ah, semoga Allah merahmati orang yang membuat mandi dan juga dirinya mandi di hari Jumat. Maksudnya membuat mandi, membuat pasangannya, istrinya bisa mandi wajib. Artinya dia berhubungan senggama dengan istrinya, wa ghtasala dan dirinya juga mandi, orang lain mandi dan dirinya juga mandi. Berarti hadis ini juga bisa diartikan kesunahan mendatangi istri pada hari Jumat atau malam Jumat. Berbicara masalah nikah. Nikah ini bukan hanya sekedar kebutuhan biologis dalam pandangan Islam. Tapi nikah itu adalah merupakan ibadah jika niatnya benar. Lain kalau agama di luar Islam ya. Pernikahan dianggap adalah ngumbar nafsu. Sehingga kamu lihat bagaimana tokoh-tokoh agama mereka, pastorkah, biksukah, atau yang lainnya nggak kawin. Karena dianggap yang nggak kawin lebih afdol. Perempuan juga begitu, biarawati nggak kawin. Tapi Islam enggak, kawin. Bahkan dicontohkan para nabi-nabi kawin. Kecuali Nabi Yahya dan Nabi Isa. Kalau Nabi Yahya sebelum kawin meninggal, ada menyatakan setelah kawin tapi belum sampai berhubungan intim meninggal. Dan Nabi Isa belum kawin. Kenapa? Keburu diangkat oleh Allah, kedahuluan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti di akhir zaman ketika Nabi Isa turun akan melaksanakan perkawinan dan punya turunan. Allahu a'lam, apa warga Pasuruan, warga Bonsari.
Tapi yang jelas Nabi Isa bakal kawin. Nah, perkawinan itu akan bisa bernilaikan ibadah. Harus diniati, karena ibadah itu syaratnya harus punya niat. Kalau nggak ada niat, nggak ibadah namanya. Di antara fungsinya niat adalah untuk membedakan antara adat dan ibadat. Karena itu yang kawin itu harus niat. Niat apa? Bukan niat ngumbar nafsu. Niatnya adalah pertama melaksanakan perintah Allah, karena perkawinan diperintah oleh Allah kan. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Yang kedua, mengikuti sunnahnya Nabi. Diperintahkan sama Nabi, dianjurkan, khususnya pemuda-pemuda ini, jangan kedahuluan akhirnya zina. Itu zamannya Nabi. Pemuda dikatakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj, wa man lam yastati' fa alayhi bisawm fa innahu law wija. Pemuda yang sekiranya sanggup memberikan nafkah, kawin. Itu lebih menjaga mata kamu supaya enggak jelalatan dan kemaluan kamu daripada perbuatan zina. Itu zamannya Nabi, perempuannya berukutan itu. Perempuannya pingitan. Kalau sekarang, enggak pakai buka pintu, Pak, lihat auratnya perempuan. Delok TV ketok kabeh. Zamannya Nabi, apalagi sekarang kawino. Belum cukup umur. Loh, keduluan zina nanti. Long zinanya sekarang nggak apa-apa kok. Dilindungi sama HAM. Kawin ndak ada suratnya harus bayar. Ditangkep. Kalau zina ndak pakai surat ndak ditangkep. Model ini. Anda lihat ini, ya nggak apa-apa, kawin harus ada surat, zina nggak boleh, gitu loh seharusnya. Adil jadinya. Jadi kalau seandainya misalnya ada laki sama perempuan ketemu, mana suratnya? Sudah kawin, sudah Pak, mana suratnya? Nggak ada, masuk penjara, itu ada hukumannya, ada undang-undangnya. Tapi kalau ketemu, mana suratnya? Nggak ada Pak. Kamu kawin, suka sama suka Pak. Nggak ada, dihukum, dipiring itu. Sekarang ditangkap, besok harus keluar. Hebat enggak hukumnya kita? Hebat ya? Hebat ngabure. Serius ini. Karena itu nggak paham saya. Dan itu dilindungi. Kalau itu ditutup gitu ya, misalnya doli itu tempat perzinahan ditutup, waduh, itu melanggar hak asasi manusia. Model itu hak asasi manusia itu. Lawang anaknya orang diperdagangkan sama orang, hak asasi manusia. Model ya. Gila ini. Gila ini. Nah, karena itu untuk masa sekarang, jangan itu wae kalau mengawinkan anak itu. Serius ini, daripada berzina. Tayangan di televisi tidak mendukung untuk mereka tadi itu bisa menjadi wanita atau laki-laki yang tidak berhubungan intim. Malah seakan-akan digatuk-gatuk no. Cerita film itu pacaran walaupun ada di pondok. Model enggak? Anaknya kiai perempuan seneng dengan santri lakinya. Pura-pura ngaji sambil lirik-lirikan. Ini semuanya merusak sebenarnya ini. Ini semuanya adalah merusak. Kawinkan kalau udah dia menjadi laki-laki yang sudah bisa tanggung jawab, bismillah. Apa Habib masih belum bekerja itu dan ini, nanti kerja sendiri daripada belum bekerja sudah zinahan, apalagi sudah menghamili wanita atau anak wanitanya hamil duluan. Jangan merasa aman.
Bapaknya bisa terjerumus, kakeknya bisa terjerumus, apalagi anaknya. Ini urusannya urusan bahaya ini. Baik. Karena itu pernikahan itu menjadi ibadah asal didasari dengan niat yang baik. Niatkan pertama, yang berikutnya adalah untuk mendapatkan anak. Tidak mungkin punya anak tanpa nikah. Kalau hasil zina bukan anak, bukan anaknya dia itu. Ya sama-sama punya, saya kepingin turunan Habib, karena itu barangkali dengan pelacur ini punya turunan. Ya, bukan anak kamu itu. Anak itu dari pernikahan yang resmi. Perzinahan tidak dikatakan anaknya dia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu." Kalau manusia itu mati, amalnya terputus. Di antara yang tidak terputus apa? Awwaladin salihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakannya. Mati tidak punya anak, siapa yang doakan kamu? Siapa yang ziarahi kamu? Siapa yang bacakan Quran kepada kamu? Punya anak supaya bisa peduli dengan kamu ketika kamu telah wafat. Baik. Pernah di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di majelisnya Nabi lagi kumpul orang, ada satu pemuda, bukan di majelisnya Nabi ya, di majelisnya Ibnu Abbas. Ada satu pemuda, dia tadi ini ada ingin ditanyakan tapi malu gitu di hadapan orang. Ibnu Abbas lagi pengajian begitu. Dia nunggu orang buyar semuanya, sepi, tidak ada orang, orang ini tetap, pemuda ini tetap. Setelah selesai orang-orang buyar semuanya, dilihat sampai Abbas kok gak pulang-pulang ini. Kenapa gak pulang? Saya sebetulnya mau tanya sama Anda, tapi saya malu kalau tanya ini. Tadi malu, ada orangnya sudah tidak ada, saya sungkan dengan Anda, malu juga kepada Anda. Kata Ibn Abbas, innamal alim bimanzilatil walid, fama kunta afdaita bihi ila abik fa afdi ilayya. Kalau kamu orang alim itu seperti bapak, nggak usah sungkan-sungkan. Apa yang kamu perlukan kepada orang alim, buka. Seperti kamu musyawarah kepada bapak kamu. Lah kak, saya ini anggap bapak kamu apa-apa. Terus terang, aku ini pemuda yang belum punya istri. Aku ini takut zina. Gimana kalau saya onani dengan tangan? Apakah itu maksiat? Ibn Abbas pegal sama pemuda ini, berpaling. Kata Ibn Abbas, apa kamu itu? Tak pikir berbobot pertanyaannya kamu ini. Kenapa tidak nikah? Nikah sama budak lebih baik daripada perbuatan kamu. Dong ada kok dengan cara yang halal. Nikah aja. Ada apa terlalu banyak pikir? Nikah. Yang penting cari istri yang solihah. Akhirnya jadi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang tidak sebesar zina dosanya, tapi itu juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Apalagi kadang-kadang laki-laki dengan laki-laki. Hati-hati. Jangan dianggap itu adalah perbuatan tidak terkutuk. Nih, perbuatan dengan tangan aja berdosa, apalagi
dengan sama-sama jenis, awas, itu perbuatan yang pernah menghasilkan adab yang pedih kepada kaum Lut. Satu sama lain sejenis, saling seneng. Sekarang di Eropa dilegalkan, boleh kawin laki dengan laki-laki. Kawin opo itu? Laki-laki dengan laki-laki kawin resmi. Goblok enggak mereka itu? Ini agama apa ini yang bisa meresmikan begini nih? Ayo, tirun tuh HAM-nya mereka itu, model seperti begitu. Itu mau dimasukkan ada di warga Indonesia. Ini mau diajadikan apa Indonesia ini sama HAM ini? Enggak karuan ini semuanya ini. Hak asasi manusia. Akhirnya enggak ada agama jadinya. Yang penting haknya manusia. Hak apa itu kalau model begitu itu? Nggak nunggu manusia, binatang nggak ngono. Laki dengan laki-laki. Lah kalau PT itu jago sama jago tok, ndak ono sing ngendok PT itu. Gila ini. Ndak beres ini ya. Aturan yang ndak beres ini, ndak masuk akal sama sekali. Nah itu mau ditiru ya apa? Hak asasi model begitu itu. Nih tak ajari supaya pinter. Itu orang yang membela hak asasi manusia. Bagus sebetulnya asal pada porsinya. Orang Amerika hak asasi manusia, kebebasan semuanya dilakukan. Eropa karena mereka tidak punya landasan Pancasila. Paham nih ya? Laki dengan laki-laki dibolehkan untuk kawin, melakukan apa saja bebas. Keyakinan masih nyembah lompen ndak bobo, ndak liberal, bebas, nggak punya Pancasila. Tapi kalau kita ini punya ketuhanan yang Maha Esa, agama yang dia setujui terbatas ada di Indonesia. Hak asasinya ya harus ngikuti ketuhanan yang Maha Esa. Jangan nanti dia tidak sesuai dengan agama yang ada dianggap minoritas harus dilindungi. Model enggak? Nggak Nabi anyar harus dilindungi, ngaku malaikat Jibril harus dilindungi, ngaku Tuhan harus dilindungi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hak asasi kata dia. Iki pikiran apa model gini nih? Jadi nggak bener. Karena itu kalau hak asasi manusia kebablasan, akhirnya bukan Pancasila yang dibuat dasar, liberal, nggak punya Pancasila mereka. Sing pinter sampean, ini ndak goblok-goblok ono di TV terus ini. Acaranya itu kadang-kadang lebih mengedepankan itu, tapi tidak dengan rasio yang ada. Dasari itu semuanya dengan Pancasila. Yang dimasukkan, yang ditayangkan yang model-model begitu. Nggak bener ini. Mudah-mudahan ini TV 9 ini bisa mengimbangi itu insyaallah. Karena itu jadi penting sekali untuk supaya kita waspada. Kemudian faedah daripada pernikahan, artinya hendaknya diniati dalam pernikahan tadi itu untuk bisa mencari kesenangan yang halal, menghibur diri itu penting ya. Kata Sayyidina Ali, rawihul qulub sa'ah fa innaha idza ukrihat amiyat. Hibur diri kamu, buat kesenangan untuk diri kamu sesaat, jangan setiap saatnya. Cari hiburan terlalu lama, awas, itu akan membuat hati kering nanti, akan membuat hati mati. Sesaat bolehlah hiburan, tapi hiburan yang halal, diantaranya dengan istrinya. Itu akan membuat orang tadi itu tidak stres, sembayang tok, wiritan tok, akhirnya gondrong rambutnya, dawa wukuni mendelik matane, sampel.
Loh, nggak apa-apa, silakan itu dilakukan, tapi perlu juga untuk mencari hiburan tapi yang halal. Karena jiwa manusia itu idza ukriyat, kalau dipaksa terus amiat, nantinya buta loh. Bahaya loh. Kadang-kadang orang dari itu keterlaluan, wah serbannya, jubahnya, medan tendok. Nggak taunya kepengaruh buyar kabeh. Melayu jubah kabeh. Sak serbane, sak tas belontrok semuanya. Tambah preman daripada orang yang preman nantinya. Karena itu penting perkawinan tadi itu untuk menenteramkan jiwa tadi itu. Di antaranya juga hidup yang saling melengkapi. Suami istri ini saling melengkapi. Karena itu Allah membahasakan dalam Al-Quran, mereka itu pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Perempuan itu pakaian bagi laki-laki, laki-laki itu adalah pakaian bagi perempuan. Tahu pakaian nggak? Nutupi aurat pakaian itu. Satu sama lain juga nutupi kekurangan si suami, menutupi kekurangan istri, istri menutupi kekurangan suami. Jangan bongkar-bongkaran. Ya Allah, kejerumus saya itu. Saya pikir dulu itu cantik, kelihatan dari dekat koyok gedek lah ini misalnya. Lah, ya jangan, saling melengkapi. Jangan saling menutupi kekurangan masing-masing. Duh, memang istri saya untuk wajah kurang, tapi patuhnya luar biasa. Saya puas. Saling melengkapi, lihat kelebihan masing-masing. Gitu. Pakaian itu menghiasi. Anda bisa bayangkan orang alim khutbahnya enak, tapi pakaiannya bedah semuanya misalnya. Malas orang mau ngelihat. Pakaian itu juga menghiasi. Ya, pakaian jubah coklat gini, wah keren kelihatannya begitu. Begitu suami istri saling menghiasi begitu. Saling menghiasi. Pakaian itu melindungi dari panas, melindungi daripada hawa dingin. Begitulah juga suami istri saling melindungi. Insyaallah akan kita teruskan pada malam Sabtu yang berikutnya.